Aduh, berita makin hari makin aneh dan menggelegar. Gimana ini? Hah? Tambang ilegal di IKN. Uh, Kerugian 5,7 triliun. Waduh, dari tahun 2016. Wah, laporan yang ke Detektif Pusat Kalimantan nih. Aduh. Hah? Telepon lagi. Bentar. Aduh, bentar. Aduh. Halo? Halo, selamat malam Pak. Ya, malam. Kenapa? Saya boleh minta tolong nggak Pak? Jemput saya Pak. Saya lagi ada urusan di negara Laos ini. Tapi ada urusan juga buat ngambil berkas di sana. Bisa jemput saya nggak Pak? Aduh. Kamu di Laos ya? Aduh, nggak ada lagi di TV Laos. Saya nggak kawan. Ke yang terdekat aja lah, negara terdekat aja. Nanti gampang operasional uang sama saya reimburse. Oke siap. Paling yang Ya. terdekat Thailand sih Pak. Hah? Di mana? Negara Thailand paling dekat Pak. Jangan Thailand. Thailand lagi konflik sama Kamboja. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh Pak kira-kira Pak? Itu tuh awalnya gara-gara insiden tuh. Awalnya tuh ada perbatasan kan. Di situ kan ada perbatasan tuh di Thailand Kamboja tuh kan. Oh iya Terjadi iya konfliknya di situ. Dan menjalar Oh. juga. Itu pertama tuh ada di Candi Tamuen Tom. Jadi di mana ada salah seorang tentara Kamboja yang tewas setelah terjadi baku tembak di antara kedua negara tersebut, kan itu di perbatasan tuh. Jadi itu tuh istilahnya mereka itu perebutan cagar budaya berupa candi. Kan di situ banyak tuh candi. Nah, candi-candi itu tuh ternyata memang peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Waduh, Jadi lagi berperang mereka itu untuk memperebutkan itu sampai sekarang masih panjang tuh. juga berarti ya Pak. Saya Iya, kayaknya nggak bakal makanya. bisa ke sana ya Pak ya. Iyalah, itu bayangin itu di daerah perbatasan itu sampai ada 120.000 warga Thailand dan Kamboja yang mengungsi. Waduh. Belum lagi di sana ada korban tewas. Dari Thailand tuh ada sekitar 15 orang dan dari Kamboja itu ada 1 orang. Menurut data dari Kamboja dan Thailand. Waduh, walawe banget ya Pak ya. Korban tewasnya banyak lagi 33-an sampai 32. Ratusan orang juga pada terluka gara-gara insiden itu. Soalnya memang ya mereka di lapangan di daerah sipil Oh sipil, perangnya. sipil juga Pak. Iya di daerah sipil. Jadi mereka tuh nggak ada di daerah kayak kawasan pertempuran atau apa, nggak ada. Jadi di kawasan sipil juga kena. Ada drone, terus roket, misil dan lain-lain lah. Bahkan kemarin tuh ada isu-isu juga mereka menerapkan ranjau darat. Jadi saling inilah kedua negara itu Thailand baik Kamboja itu saling berdebat gitu, saling nggak mau disalahkan karena kesalahan mereka. Ada yang ngomong ini yang mulai Thailand, ada yang ngomong Kamboja. Waduh, berarti tim kita yang ada di negara sana juga lagi dikosongkan ya Pak ya? Iya makanya itu lagi sekarang tuh lagi pengalihan juga. Ada beberapa sih yang lagi meneliti di sana kan, lagi kerja di sana juga. Makanya itu wah sibuk lah, susah. Makanya itu jangan dulu ke sana. Kemarin itu ada laporan juga kan. Bahaya soalnya. Oke deh, siapa. Tapi emang udah di ini sih, udah bukan diwanti-wanti apa ya, didesak sama ketua ASEAN kan, Perdana Menteri Malaysia yang apa tuh Pak Anwar Ibrahim itu kan. Oh iya tahu. Ya kan dia jadi ketua ASEAN kan. Dia tuh lagi ngedesak pimpinan Kamboja sama Thailand untuk segera menghentikan aksi militer guna meredakan. Soalnya ini kan efeknya takutnya panjang sih. Tapi memang udah ada respon positif juga dari kedua belah pihak. Oh, wow. Jadi nanti mungkin Malaysia tuh salah satu sebagai mediator kalau nanti mereka lagi berunding gitu. Gimana ini titik terangnya bakal kayak gimana gitu. Oh yang punya game Upin Ipin itu Pak yang Iya. lagi ada masalah itu Pak. Iya itu ya sama tuh. Ya lagi ada masalah tapi ya mudah-mudahan segera beres lah karena kan kita juga apalagi sama-sama di ASEAN gitu. Oke deh Iya, Pak. semoga semakin membaik gitu. Atau saya ini gimana Pak mau ngambil berkas Pak? Udahlah yang terdekat aja lah di apa itu? Vietnam. Nah, Vietnam aman tuh. Nanti saya serahin lah. Ada di Vietnam tuh nanti ya. Vietnam ya Pak? Iya, udah Vietnam aja. Saya harus minta lagi berarti kayak ada lah nasi Padang mah Pak. Pakai tunjang. Boleh. Sama renang ya. Yoi. Nasi Padang Vietnam mah nggak ada. Ya bawain dari Indonesia. Oh, ya udah. Ongkir mah ya udah nggak apa-apa. Oke sih, makasih ya Pak. Yuk. Hati-hati. Awas ya. Yuk. Ganggu aja Ini ngurusin ini nih. Laporan untuk tambang ilegal. Aduh. Ini laporannya banyak lagi kayaknya ini.
351 kontainer berisi batu bara. Pak, Kaca. Pak. Apa? Data kita, Pak. Ini apa lagi tadi sih? Parah. Data kita, Pak. Tadi yang di laut saya kenapa? Sistem kita itu data-datanya hilang, kayaknya kehack deh. Gimana tuh? Gimana? Kan kita ada tim cyber, masa nggak bisa nanganin? Masa lebih bagus tim cyber pemuda Pancasila dibanding Wow, saya kaget dong itu. kita ada itu masa saya harus Ya tahu, Pak. Pokoknya data-data detektif yang ada di sini semua hilang, Pak. Aduh, kayak gimana itu? Si Wati sampai membunuh katanya dia. putus cinta Gimana, ya. Pak? Gimana, Pak, ini Bisa data? gimana kronologi awalnya emang gimana? Singkat lah. Tadi saya kan cari-cari ini data buat tugas saya tuh yang kemarin. Oh, yang kemarin kamu belum kirim tadi ditagih itu. Iya, saya itu mau cari itu. Terus lihat-lihat detektif hasil apa? Investigasi detektif lain hilang semua. Aduh, mana harus dikirim lagi minggu ini? Gimana dong, Pak? Kayaknya ini ada hubungannya sama berita yang kemarin tuh. Apa tuh? Yang apa sih? Data. Jadi ada kesepakatan tuh perihal yang waktu itu tuh. Impor dari Amerika yang 32%. Hah? Kan Indonesia itu sedang negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat perihal impor yang 32% itu. Jadi turun jadi 19%. Yang tarif impor, ya tarif Trump itu ya. Iya, benar. Ingat-ingat, Pak. Ya, tapi ketika negosiasi berjalan, Amerika Serikat tuh menginginkan data dari Indonesia itu untuk dibuka. Hah? Jadi bisa diakses oleh pemerintah Amerika Serikat. Oh, jadi mereka tuh meminta data-data warga negara Indonesia. Lah, itu tuh. Untuk ya, apa itu? Makanya ini nimbulin kontroversi. Kok bisa gitu? Jadi pengelolaan data pribadi masyarakat Indonesia oleh perusahaan Amerika Serikat masuk ke dalam langkah untuk menghapus hambatan perdagangan digital. Oh, jadi itu salah satu syarat lah. Jadi ada lagi negosiasi dan diberikan syarat Amerika Serikat udah tanda tangan. Sok ini saya menawarkan negosiasi ini. Anda bisa 19% itu asalkan data diri warga negara tuh dikelola asalnya gitulah. Tapi kan agak sas sih, Pak. Maksudnya kita ngasihin data-data kita ke negara orang lain, itu bisa disalahgunakan dan lain-lain, Pak. Ya iyalah, pastilah. Takutnya kan kita pasti kayak gitu kan. Makanya ini nembulin kekhawatiran dan potensi pelanggaran kedaulatan digital. Terus. Ya, jadi Presiden Donald Trump menunjukkan perintah eksekutif yang ditandatangani yang diberlakukan tarif pada barang impor selama acara pengumuman perdagangan Make America Wealthy Day. Apa tuh dia? Dia ngomong apa tuh? Jadi untuk Amerika menjadi wealthy. Jadi kembali apa? Ya, sehat kembali. Sehat kembali lah, healthy itu ya. Tapi ya. Iya, itu masalah ekonomi. Di Rose Garden di Gedung Putih 2 April 2025 di Washington. Oh gitu. Menyebut acara tersebut sebagai Hari Pembebasan. Trump mengumumkan tadi acara itu juga Trump mengumumkan tarif baru yang luas yang menargetkan barang-barang diimpor ke AS termasuk Cina, Jepang, India. Oke. Ya maksudnya kan ini data-data kita, Pak. Buat apa AS itu menggunakan data-data kita? Maksudnya oke lah, ini masalah namanya negosiasi tentang sistem ekonomi. Kayak misalkan Trump harga ekonomi kita impor tarif impor Trump diturunin. Terus imbal baliknya adalah data-data kita diambil. Ya, itu jadi itunya barternya lah kalau barternya. Ya kayak gitu. Kok memperbolehkan sih Bapak Presiden? Sebelumnya Anda menyalahkan Bapak Presiden gitu? Enggak, bukan maksudnya. Bapak Presiden memperbolehkan, apakah sudah disahkan atau emang langsung tanda tangan? Jadi itu masih dalam tahap negosiasi. Oh, jadi masih dalam tahap apa sih? Ya masih berunding. Pasti pemerintah kita tuh masih berunding. Apalagi kan kepemimpinan Prabowo pasti sangat teliti kan, bagus banget gitu, masih meneliti ini itu secara dalam pastinya. Iya sih. Iya, nggak mungkin gegabah lah, saya yakin lah. Betul. Pasti karena kan ini menyangkut data diri masyarakat Indonesia. Betul, kan? Saya sangat percaya itu. Iya. Anda masih harus percaya dong. Iya. Lupa saya. Gak apa-apa. Tapi maksudnya Pak, data-data kita itu apa keuntungan kita kalau data-data kita udah ada di AS? Nah, ini keuntungannya tuh ada. Jadi sebenarnya udah ada pernah yang melakukan hal ini. Ya udah banyak ya. Negara. Jadi keuntungan dari Amerika Serikat itu, jadi Amerika itu bisa tahu, terutama untuk perusahaan sektor-sektor kayak e-commerce, perdagangan dan perusahaan digital. Kita ambil contoh kasusnya e-commerce. Jadi e-commerce itu kalau keuntungan dari sisi Amerika lah ya dulu.
kita melihat bahwa Amerika itu dapat melihat data-data diri dari warga negara Indonesia Ah. dan bisa masukin strategi marketing situ, iklan dan lain-lain. Oh, jadi perusahaan-perusahaannya dapat data dari orang-orang yang selalu Ya. beli dari Indonesia itu Ibarat- secara gampang lah ya. Nah, gitu. Ibaratkan saya yang punya e-commerce lah. Anggap saya punya Amazon atau perusahaan e-commerce Amerika. Kamu warga negara Indonesia. Ternyata kamu tuh sering membeli tas merek ini, bla bla yang modelnya kayak gini. Kita tahu langsung datanya. Langsung tahu, oh, ini ketahui, oh, ternyata masyarakat Indonesia itu sukanya model yang begini nih. Bisa jadi kita kalau memang daya belinya tinggi masyarakat Indonesia, nanti kita produksi khusus aja nih untuk Indonesia. Jadi lebih gampang juga aksesnya gitu. Oh, gitu. Jadi kita tahu data, oh, daya beli masyarakat Indonesia ternyata seperti ini. Oh, kayak gini. Oh, gampang nih marketingnya nih, iklannya ini aja. Jadi lebih gampang. Terus Itu salah satunya ya, dan masih banyak hal yang lain. lah keuntungan untuk kita apa? Keuntungan untuk negara pasti ada. Apa tuh? Untuk negara Indonesia itu jadi kita itu nggak ribet lah. Jadi data kita ke sana tuh jadi legal juga. Oh. Jadi nggak ada langkah-langkah tambahan. Jadi kayak kita langsung masuk ke web, terus kita tuh udah dapat akses aja di situ. Betul, dan data diri kita legal aja. Iya, dan nanti kalaupun ada macam-macam di sana, terus hukumnya jelas lah ya. Hukumnya jelas aman. Mungkin nggak ada term condition itu mungkin nggak ada juga kan, karena syarat-syarat yang gitu-gitunya nggak ada syarat untuk keluar. Tapi apa ya, Pak, saya tuh karena ini negara Amerika, jadi saya emang agak sasi, Pak. Kita tahu negara Amerika. Ya walaupun mereka mungkin secara pengamanan data itu lebih terjamin, tapi bisa dibilang kan bisa dipakai untuk apa-apa, Pak. Benar nggak sih? Takutnya memang ada beberapa orang yang mengatakan takutnya ini jadi sebuah ancaman politik. Di kemudian hari nanti kan, nanti kita nggak tahu 10 tahun 5 tahun ke depan. Memang ada laporan juga dari JDIH DPR RI, anggota Komisi 1 DPR RI Samsul Rizal atau disebut Deng Ical, menyatakan bahwa pengelolaan data oleh pihak asing berpotensi mengancam kedaulatan nasional dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Jadi ada undang-undang itu juga di kita, karena makanya jadi pertimbangan juga. Jadi ini bukan hanya sekedar data digital, tapi bagian dari keamanan nasional. Bisa jadi takutnya jadinya merembet ke keamanan nasional juga, yang harus juga sih sebenarnya, takutnya kan seperti itu. Tapi kalau secara undang-undang itu dibolehin nggak kalau misalkan data kita disimpan di negara lain? Jadi memang sebenarnya berpotensi mengancam. Jadi ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu kan. Oh, tapi diperbolehkan ya kalau di situ ya? Nah, jadi transfer data hanya boleh dilakukan jika memenuhi syarat hukum Indonesia. Iya, tentu ada syaratnya dong. Undang-Undang PDP tahun 2027, nomor 27 tahun 2022. Jadi Kominfo menyatakan bahwa tujuan kesepakatan ini justru agar data WNI di platform milik Amerika Serikat mendapat perlindungan hukum. Jadi akhirnya seperti itu. Iya, benar kan? Maksudnya dia agar ada hukumnya gitu. Kalau misalkan ada terjadi hal yang menyalahi hukum kan, itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat gitu. Cuma jadi ini tuh jadi apa ya? Kanan kiri lah. Apa gimana ya? Kayak kita tuh berada di jembatan yang sulit. Iya, pasti ada tentangan dong dari para ahli atau orang-orang yang lebih tahu. Makanya itu ini gimana ini, makanya jadi masih negosiasi. Kita lihat ini kan per tanggal 26 ya. Sekarang kita tag-nya per tanggal 26 Juli kan. Kita nggak tahu nanti perkembangan di 5 hari ke depan. Seminggu ke depan bakal kayak gimana. Ya semoga ada titik temu lah. Dipertimbangkan kembali gitu. Walau meskipun ini akan menjadi kenyataan, itu harus terbuka untuk umum. Untuk apa sih penyerahan data-data kita itu diamanin di Amerika itu untuk apa? Nah, strateginya akan kayak gimana, negara Indonesia akan kayak gimana gitu. Terus pengamanan juga akan seperti apa? Kita harus terbuka lah nanti diskusi-diskusi para itu, makanya kan memang pemimpin-pemimpin. Kita harus pantau terus supaya terbuka lah, supaya itu menjadi transparan juga si negosiasi ini tuh, karena berpengaruh. Masalah pengaruhnya bukan hari ini doang, bukan setahun kemudian, bisa 5 tahun, 10 tahun. Iya. Masalahnya kalau memang yang saya baca juga, Pak, maksudnya AS itu memang terkenal bagus dalam mengelola data mereka gitu, mengamankan data mereka. Jadi ya mungkin ada untungnya juga kita ngasih ke mereka, tapi yang namanya US ya agak gimana gitu. Iya, AS emang sih AS bagus sih datanya, apalagi AS Roma kan. Aduh, itu bagus main bola. Itu kan US. Oh ya US. USA. Apa? Uncle Sam. Benar, Uncle Sam. Udah lah, Pak. Ini data kita kenapa? Ini gimana ini? Ya tapi siapa tahu kan, bentar dulu, tapi siapa tahu ya
kalau kita misalkan warga negara Indonesia pengen Ah. jadi presiden Amerika, mungkin lebih gampang. Nggak bisa itu. Bisa kayak Aldi Taher kan. Bisa nggak ya kalau Bisa kita jalan. jadi presiden Amerika? Kalau polisi itu masih bisa tuh dari negara lain. Polisi bisa dari negara lain. Misalkan kita Oh, ini iya, orang iya. Indonesia pindah ke sana terus Malah jadi polisi bisa Mending tuh. polisi di negara Indonesia aja bagus. Betul soalnya. sih. Kan mengayomi polisi Iya di sini betul mah. betul. Mengayomi Betul, masyarakat betul. kan. Jadi Pak, saya tuh ini mau jujur-jujuran aja Pak. Kemarin Wah, saya kenapa pakai wifi kantor buat download. Download Jav ya. Bukan Oh, dong. bukan. Ini Game. anime. Terus tiba-tiba Anime hentai. bukan anime biasa. Cuman itu kemarin nggak tahu tiba-tiba masuk ke fanpage. Terus tiba-tiba ya itu semua alarm bunyi dan Kamu Besoknya- nggak ngaku ini. data-datanya hilang. Ini kalau saya laporin kamu masuk persidangan ini. Nggak boleh nih, melanggar hak konstituen kantor. Enggak Pak, itu bohong. Saya bohong Pak. Jadi Enggak. aman, semua Kamu aman. asli pasti. Semua Kamu itu kena malware berarti. Kamu ini saya udah nuduh lagi Amerika Serikat padahal salah kamu sendiri ini. Oh mohon maaf pada Gimana nakal. dong? Ya udah nantilah saya ini lagi coba saya panggil Bapak, tim Bapak. cyber. Ya udah kalau tim cyber kita susah dan sibuk kan lagi ngurus negara lain. Hah? Apalagi yang detektif yang di Laos itu kan ribet juga tuh orang. Ya kenapa? Nggak tahu dia pengen pulang, pengen nasi padang, aneh yang balik. Padahal belum beres ini sesuai jam kerja invoice-nya tuh padahal sampai Cat aja Pak. bulan depan. Memang gak guna, gaji mahal. Oke dah. Saya Udah, pesan ini dulu Pak. Kamu kan nanti mau berangkat ya Ah. ke kasus yang tadi. Ini juga nih ada tambahan kasus yang Apa tuh? nanti urusi aja, nanti laporannya masukin langsung rangkap 3 ya. Laporannya masukin rangkap 3, terus dokumentasi. Oke, apa, siap. ya. Siap. Sama nanti rancangan anggaran biaya. Ya. Ini yang tambang ilegal di Kalimantan. Ilegal itu. Kemarin saya baru nemu, saya bawa buat laporannya nanti. Padahal saya tuh udah beli tiket ke Bali Pak. Ngapain Masih ke Bali tugas-tugas. waktu mahal ini? Udah. Ya udah, Ayo Pak. yuk Jati. Selamat malam. Yuk malam. Jadi, bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus-kasus yang beredar? Seperti tadi, mengenai peperangan antara Thailand dan Kamboja yang semakin memanas untuk memperebutkan suatu candi? Atau juga kasus yang beredar yaitu pemindahan data Indonesia ke luar negeri? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar-samar.